Tunggu, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mana semangatnya? Ini semangatku. Tepuk semangat. Mantap. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pak. Oh iya. Semuanya itu sakit nak, jadi tidak bisa hadir hari ini. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita sebaiknya baca doa dulu ya anak-anak ya. Saya panggil satu orang yang bisa memimpin doa di depan kelas. Siapa yang bisa? Iya, silakan nak. Said. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirni ilma warzuqni fahman. Amin artinya ya Allah, berikanlah tambahan ilmu padaku dan kecerdasan berpikir serta amalkan ibadat yang aku terima. Amin. Terimalah doaku. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran pada hari ini ya. Nanda sudah siap untuk belajar? Siap. Mana semangatnya? Semangatku. Baik, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini dengan materi bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Adapun pokok bahasannya adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita belajar Nanda, kita akan melihat dulu Nanda, kita kembali ke pelajaran SKI, yaitu materi pembelajarannya adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW.
kita sudah belajar minggu lalu tentang peristiwa-peristiwa penting yang dialami Nabi sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Ada yang masih ingat peristiwa penting? Masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, apa nak? Iya. Jadi Rasulullah selalu bertafakur ke Gua Hira itu untuk supaya dia berpikir supaya bagaimana ini manusia kedepannya bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi umat yang tidak lagi menyembah berhala. Ya, itulah manfaatnya dia ke Gua Hira. Kalau yang lain masih ada ingat? Coba. Cerita mana? Iya, Rasulullah selalu bermimpi hal-hal yang pernah terjadi dan yang akan terjadi, dan itu selalu menjadi nyata. Baik Nanda, jadi itulah pelajaran yang minggu lalu yang pernah kita pelajari. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Nanda, coba perhatikan materi yang akan Ibu tampilkan, namun sebelumnya kalian lihat dulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Apa itu tujuan yang akan kita capai? Jadi ini adalah tujuan, coba dilihat semua ya Nanda. Jadi Ibu guru berharap setelah pembelajaran ini Nanda bisa memahami apa itu pengertian mukjizat, ya, apa itu mukjizat. Jadi bisa memahami pengertian mukjizat dan bisa memahami macam-macam mukjizat dengan benar. Selanjutnya Nanda bisa menjelaskan kembali pengertian dari mukjizat dan bisa menjelaskan kembali macam-macam mukjizat, minimal 2. Jadi setelah pembelajaran ini ada yang bisa didapat. Itulah tujuan kita hari ini, ya nak ya. Jadi Nanda, Ibu guru harap memperhatikan pembelajaran hari ini dengan baik. Baik Nanda, coba kita simak dulu materi pada hari ini. Ya. Ada yang bisa baca materinya nak? Coba minta satu orang, siapa yang bisa? Yang bisa baca materi yang di atas? Ya, coba Nanda Herul. Kita bukan buat yang sudah membaca tadi anak-anak. Makasih ya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Jadi simak baik penjelasan Ibu guru ya. Jadi apa itu mukjizat? Jadi sebelumnya setiap nabi dan rasul itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keistimewaan ini hanya dimiliki oleh rasul dan nabi. Kembali keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh nabi dan rasul, itulah yang disebut mukjizat. Terus kenapa dikasih mukjizat? Karena ketika nabi dan rasul menjalankan atau menyebarkan agama, duduk anak soleh. Anak-anak, ini ada video pembelajaran sudah Ibu sediakan. Coba disimak baik-baik ya videonya. Perhatikan videonya dan perhatikan videonya ya.
mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Ya, pertanyaan yang bagus. Apa mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad? Ini adalah pertanyaan dari teman kalian, Nanda Naura. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Di belakang sana. Coba berdiri nak. Apa mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad? Al-Quran. Jadi mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Terima kasih nak. Terima kasih juga Nandaku. Jadi Nanda semua, itulah tadi mukjizat dari Nabi Muhammad. Jadi mukjizat Nabi Muhammad itu yang pertama bisa membelah bulan menjadi dua. Kemudian bisa mengobati orang yang sakit dengan hanya berdoa dan merawat tempat yang sakit. Yang ketiga, bisa memperbanyak makanan yang sedikit untuk dinikmati orang banyak. Makanan yang sedikit bisa dinikmati orang banyak. Mukjizat keempat adalah Isra Mi'raj. Kemudian yang kelima, itulah tadi mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Pintar. Nanda, selanjutnya ada tugas yang akan kalian kerja. Jadi ini Bu Guru akan bagi satu-satu orang ya. Tulis baik-baik jawabannya ya Nanda. Baca baik-baik dulu soalnya. Baca pertanyaannya dulu. Ya, silakan dibaca baik-baik, baru dijawab dengan benar. Ya, jadi perhatikan baik-baik, tulis namanya, kemudian jawab dengan baik pertanyaannya setelah membacanya dengan baik ya. Dijawab baik-baik itu pertanyaan yang ada di situ ya Nanda. Ya, sudah paham? Silakan dikerjakan. Nah, kembali dulu di tempatnya dengan rapi. Mana semangatnya? Ini semangatku. Tepuk semangat. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah apa itu pengertian dari mukjizat, kemudian macam-macam mukjizat. Ada yang tahu apa pengertian dari mukjizat? Coba disebutkan apa? Coba semua. Jadi kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi, itulah dimaksud mukjizat. Sedangkan tadi macam-macam mukjizat, yaitu macam-macam mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah pertama, bisa memperbanyak, bisa tadi makanan yang sedikit
bisa dinikmati oleh orang banyak. Yang kedua, bisa mengobati orang yang sakit dengan hanya menyentuh sambil dia berdoa. Yang ketiga, Isra Mi'raj. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran. Kemudian yang kelima tadi bisa membelah bulan menjadi dua. Baik anakku sekalian, jadi anak-anak harus ingat bahwa pelajaran hari ini sangat bermanfaat ya. Jadi anak-anakku harus mengingat selalu, jangan lupa ketika mendengar Nabi Muhammad kita membaca salawat. Apa itu salawat? Apa bunyi salawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan anak-anak semua juga jangan lupa selalu belajar supaya bisa menjadi pintar. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Anak-anakku semakin menjadi anak yang lebih baik, anak yang cerdas, anak yang soleh-solehah. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi awan menaungi perjalanannya. Jadi cukup sampai di sini perjumpaan kita untuk pelajaran SKI. Kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita akan sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi saya minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, Ibu Guru ingatkan jangan lupa tetap belajar di rumah. Ingat pelajaran hari ini,